warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Saya sendiri Amalia Yunita dan rekan saya Ahsan Rijal. dan rekan saya satunya lagi Saya Siti Fatimah. Kami hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 dalam rangka coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Happy watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rijal. Sore Bu, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Pak hari ini kita ada sesi coaching ya Pak. Kebetulan saya sebagai observer, Bapak sebagai coach, dan Bunda Titi ya sebagai coaching. Nah, dari hal ini kebetulan sudah kemarin saya menyampaikan rubrik penilaian terkait dengan sesi coaching kali ini ya Pak. Siap. Nah, jadi kira-kira nih Pak, sebelum sesi coaching ini berlangsung, Bapak tadi kan udah melihat ya rubrik penilaiannya. Kemudian fokus yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching ini apa ya Pak kira-kira? Saya kira saya akan berusaha untuk menyimak hadir penuh di sana ya. Sambil akan meningkatkan bagaimana agar saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Selain itu kompetensi yang lain pun juga insya Allah akan saya tampilkan untuk dikembangkan. Oke, berarti dari dua yang menjadi fokus utama dua kompetensi ya Pak ya, mendengarkan penuh dan present ya seperti itu. Nah, kemudian secara spesifik nih, adakah Pak hal-hal yang ingin Bapak tekankan dalam sesi coaching ini? Maksudnya yang ingin saya amati seperti itu. Baik, saya kira saya akan menggali berupa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya, bagaimana agar saya nanti itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Oke, luar biasa sih Kak, alhamdulillah bagus banget ini. Nah, kemudian di akhir ini nanti apa yang bisa menjadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan itu? Maksudnya apa hal yang sudah bisa kita katakan berhasil ketika Bapak melakukan coaching ini? Saya rasa ini kata keberhasilan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang bermakna dan berbobot ya. Untuk coaching saya ini adalah apabila coaching saya sudah bisa tergerak, kemudian bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, sehingga dia bisa bersemangat untuk terus melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, selanjutnya kita langsung ke sesi coaching saja ya Pak. Bisa dipanggilkan mungkin Ibu Titinya sebagai coaching pada sesi coaching kali ini. Terima kasih Bapak. Nanti kita lanjutkan di saat istirahat ya Pak ya. Siap. Oke, mari Pak, terima kasih. Mohon doanya. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Cuma emang ada sedikit yang ganjel di kepala saya. Baik. Tapi hari ini Ibu sudah tahu kan saya akan melakukan coach terhadap Ibu gitu ya, terkait dengan katanya Ibu kan mau curhat kepada saya. Itu yang ada di kepala saya. Oke. Ibu boleh tarik nafas dulu sebentar mungkin ya. Kemudian silakan Ibu bercerita apa yang sedang Ibu rasakan saat ini, kemudian permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Jadi Pak, saya itu bingungnya sama anak murid saya ya. Kenapa kalau diadakan pas kita kegiatan awal-awal untuk mindfulness, peragangan Allah supaya mereka interest belajarnya, semangat. Mereka tuh ada yang males dan ada yang nangis. Jadi kan mau tidak mau saya tuh lebih terfokus ke dia karena dia nangis gitu. Jadi anak-anak yang lain tidak bisa saya handle gitu loh. Jadi itu tuh yang bikin saya rasanya gregetan gitu. Kenapa kok udah saya kasih tahu ini loh manfaatnya untuk kita peregangan, ini loh faedahnya buat badan kita, terus juga udah saya kasih gerakan-gerakan yang lucu-lucu yang buat ganti, tetap aja ada anak yang males
motivasi yang nangis, jadi tuh saya jadi agak pusing, apalagi menurut saya kan ya SLB gitu Pak, Oh iya. seperti itu. Oh iya, saya ingat ya. Ibu Titi kan di SLB ya, tingkat SD seperti itu. Jadi saya mendengarkan tadi bahwa ibu berada dalam keadaan bingung ya terhadap anak didiknya, apalagi di kegiatan awal mau melaksanakan mindfulness, tapi ada beberapa anak ada yang nangis, kemudian ada yang rewel, sehingga ibu merasa kurang fokus untuk memberikan pembelajaran seperti itu. Selain daripada itu, apakah bisa diceritakan juga apa yang sedang ibu hadapi terhadap anak? Kalau saya sih, masalah saya cuma disitu aja, kenapa mereka tuh nggak interest, tidak ada motivasi, tidak ada gregetnya gitu loh kalau pas pelajaran itu gitu loh aja. Berarti Apa yang salah ya? yang ingin kita bicarakan pada hari ini saya kira ada dua gitu ya. Namun yang menjadi fokus apakah untuk bagaimana bisa meningkatkan motivasi anaknya, ataukah ibu ingin agar bisa lebih fokus terhadap anak tersebut? Saya ingin meningkatkan motivasi anak itu supaya mau ikut loh mindfulness yang saya adakan gitu loh. Supaya terlibat lebih aktif seperti Iya itu. betul, seperti itu Pak. Jadi Baik. Yang sudah ibu lakukan selama ini? itu saya mencoba untuk apa ya, ganti gaya. Oke. Terus juga coba pakai HP, pakai lagu. Oh, Udah nyoba. menggunakan dia musik-musik nggak- gitu ya? Nah, dia nggak interest juga. Jadi what's wrong gitu? Kenapa? Itu lah saya bingung. Selama ini anak ABK kan Bu ya, Iya, Pak. beberapa yang ABK seperti itu. Kemudian apakah ibu sudah memetakan untuk kondisi lingkungan belajarnya, kemudian bagaimana kesiapan belajar dari anak tersebut? Nah, kayaknya kalau dari kesiapan belajar yang saya lihat, kayaknya anak ini emang seperti ada apa ya? Ada sesuatu yang kurang terpenuhi gitu loh Pak dari kebutuhan dasar anak ini. Jadi dia nggak ada rasa siap untuk belajar. Mungkin di rumahnya, mungkin dia namanya anak ABK kan Pak ya. Apa dia kurang tidur kah? Iya. Atau kegiatan saya itu kan pagi-pagi. Iya. Apa mungkin karena dia belum sarapan kah? Kalau saya katakan seperti itu, makanya dia kayaknya readiness gitu, kurang siap untuk belajar. Karena kayaknya itu karena sarapan kali ya, atau enggak kurang tidur kali ya. Namanya anak SLB seperti itu Pak. Baik, berarti ibu sudah mengamati, mengobservasi apa yang menjadi persiapan anak tersebut ya, sehingga kurang siap kan. Lalu apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Mungkin ada rencana dalam beberapa hari atau ke depan untuk lebih meningkatkan refleks anak tersebut? Kalau saya sih berpikir saya akan melakukan pendekatan personal kepada orang tuanya ya. Pendekatan karena ini kan, personal. karena ini anak SLB ya, jadi kan saya juga bicara ke dia juga kan agak sulit. Jadi yang saya deketin itu orang tuanya. Jadi mungkin nanti ketika pembelajaran berakhir kita udah WA grup nih. Iya. Nanti kita bilang ke orang tuanya, Bu, jangan lupa ya anak sarapan pagi. Terus juga jangan lupa anak tidurnya itu yang benar jam-jamnya, karena anak autis kan kadang ada yang begadang, ada yang tidurnya cuma 3 jam seperti itu di sekolah, maunya rewel, bad mood, dan dia bisa diajak sama. Baik, berarti insya Allah ibu akan melakukan pendekatan personal kepada anak ya, bagaimana untuk bisa mempersiapkan dia sebelum dan saat pembelajaran. Kemudian juga ibu akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan orang tuanya agar selalu memantau dan mengingatkan anak bagaimana jam belajarnya, jam tidurnya, kemudian persiapan belajarnya, sarapan dan sebagainya. Selain itu apa lagi yang akan ibu lakukan atau ibu perlukan untuk mendukung hal tersebut? Mungkin supaya anak lebih interest, saya lebih kali ya perlu ngelibatin anak kali ya di pelajaran itu. Jadi untuk gaya-gayanya mungkin kreatifnya anak lah terus saya libatkan gitu kali ya. Itu jadi anak merasa lebih saya diikuti nih untuk memberikan latihan-latihan gerakan-gerakannya. Terus juga nanti juga supaya orang tuanya interest juga lebih semangat. Saya juga nanti akan memvideo. Ini loh kegiatannya, ini loh anaknya yang bisa merancang
apa ide-idenya sendiri, gerakannya begini loh Bu, gitu. Mungkin saya kan gitu kali ya. Baik. Selain itu tadi ya, Ibu lebih melibatkan anak tadi ya, melibatkan anak, kemudian bagaimana partisipasi anak agar mereka sendiri yang menginginkan permainan seperti apa gitu. Baik sekali menurut saya Bu Siti ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai kegiatan ini? Sekali insya Allah ya. Saya malam pelajarannya kan tiap hari ya, karena biar hari-hari itu pas belajar emang selalu fresh gitu, udah semangat kayaknya tiap hari. Besok lagi insya Allah. Mulai besok insya Allah Bu. Baik. Kira itu kira-kira itu saja Bu. Saya pun melihat sudah kayak seperti ini Ibu sudah fresh kembali nih, tadi Bu bilang ada separuh seperti ada itu. separuh di sini gitu Pak. Baik. Juga. Tadi Ibu sudah menyampaikan masalahnya bahwa ternyata ketika awal pembelajaran anak ada yang kurang aktif tadi Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi bagaimana keadaan anak yang fitnessnya ya seperti itu, dan Ibu akan mencoba untuk melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut, lebih melibatkan anak dalam pembelajaran bagaimana yang dimau. Selanjutnya juga akan menyertakan orang tua, keterlibatan orang tua, dan insya Allah akan mulai dari besok. Ya, baik. Kira-kira dari hasil kita konsultasi berbicara pada sore hari ini yang Ibu dapat? Pak, saya senang Pak, saya agak plong di pikiran saya Pak. Bagian minum coklat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak waktunya Baik. Pak. Terima kasih juga mau mendengarkan guru saya. Ya, kita sebagai sesama guru tentunya bisa saling mendukung dan saling memotivasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan atau saya lakukan kepada Ibu. Mungkin karena keterbatasan waktu saya cepat ya. Saya tunggu jika seandainya ada permasalahan lagi, dan saya tunggu kabar baik bagaimana atas rencana Ibu tadi. Semoga bisa lebih mantap seperti itu, dan anak yang kurang ready tadi bisa lebih ready dan pembelajaran menjadi lebih sukses dan bermakna. Oke Pak, terima kasih waktunya Pak ya. Saya terima kasih Yang luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Pak. Sore Bu Amel. Oke, gimana perasaannya ketika sudah selesai melaksanakan sesi coaching tadi Pak? Luar biasa ya, saya tadi melakukan coaching terhadap Ibu Siti ya, yang ternyata dia memiliki masalah terhadap anak didiknya ketika pembelajaran. Nah, kemudian Pak, sebelum sesi coaching tadi kita sudah mendiskusikan ya hal-hal yang ingin kita highlight atau observasi terkait dengan sesi coaching tadi seperti itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kembali bahwa menurut Bapak tadi kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dalam sesi coaching tadi? Pertama untuk alur ceritanya saya kira sudah berlangsung dengan baik, kemudian saya juga berhasil untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Siti ya, dimana beliau tadi mulai dari awal yang merasa setengah bersemangat untuk mengajar menjadi bersemangat penuh gitu untuk mengajar, dan dia menemukan sendiri solusi atas masalahnya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Pak, berarti dari sesi coaching dengan model Tirta mulai dari tujuan sudah tersampaikan dengan baik, kemudian identifikasi masalahnya sudah kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya adalah aksinya juga udah bisa nih bakal dilakuin apa seperti itu, dan kemudian tanggung jawab dari aksi itu juga udah kita ketahui ya. Nah, saya mengapresiasi nih dari Pak Rijal bahwa sesi coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik seperti itu, alur Tirta sudah terpenuhi, kemudian Bapak juga sudah membangun kemitraan dengan baik kepada coaching, kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Titi selaku coaching juga sudah digali seperti itu dengan cara-cara yang unik menurut Bapak sendiri. Kemudian alhamdulillah juga nih dari solusi yang disampaikan itu merupakan solusi dari Bu Titi yang merupakan potensi dari diri Bu Titi sendiri seperti itu. Nah, dari prinsip-prinsip coaching itu sudah
terpenuhi Pak Rizal seperti itu. Nah ini sudah luar biasa sekali, Masya Allah. Saya apresiasi ini sisi coaching yang luar biasa. Nah, kemudian dari kompetensi inti tadi juga Bapak sudah bisa nih melakukan classes atau menghadirkan secara penuh bahwa sedang melaksanakan coaching. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada coach itu sudah sangat berbobot. Kemudian juga dalam mendengarkan secara aktif juga sudah ini ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian Pak, dari hal-hal yang itu, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Bapak capai secara lebih spesifik atau lebih dalam lagi dalam proses coaching? Saya rasa saya akan terus mengembangkan semua potensi dan kompetensi yang ada untuk melakukan coaching. Karena sebenarnya untuk melakukan coaching ini memang baru beberapa kali pernah saya laksanakan. Itu menguras pengetahuan dan pemikiran juga sih sebenarnya, karena tentu saja apa yang disampaikan oleh teman-teman rekan sejawat juga merupakan permasalahan saya sendiri sebenarnya, sehingga di satu sisi saya merasakan senang karena saya mendapatkan ide baru untuk mendapatkan permasalahan gitu ya, solusi permasalahan. Di satu sisi saya merasa juga ini juga terjadi terhadap saya seperti itu, dan saya menyadari. Berarti dalam sesi coaching tadi kita bukan hanya coach ya Pak yang merasa belajar, tapi kita sebagai coach juga belajar dari masalah dan solusi tersebut. Selain itu sudah ada learning by doing ya kan Pak, dari kita melihat teman, kemudian kita merasa bahwa oh kita juga belajar nih dari hal tersebut. Ada lagi kah Pak unek-unek ataukah keluh kesah sudah sesi coaching tadi yang mau Bapak utarakan seperti itu? Mungkin cukup dulu Bu. Ya. Mungkin kita bisa jumpa di lain kesempatan lagi ya Pak untuk diskusi mengenai entah itu coaching, entah sebagai coach atau coach itu sendiri. Baik. Terima kasih Bapak, semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat entah untuk diri kita sendiri ataukah dengan lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak Bu. Saya sudah meluangkan waktunya juga untuk mengobservasi saya ya. Saya sangat mengharapkan masukan dan terima kasih atas masukannya. Terima kasih